Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bersyukur kalau pagi ini kita mengutamakan Tuhan dengan beribadah kepadanya. Kita tahu bahwa janji Tuhan ya dan amin. Barang siapa mengutamakan Dia pasti diberkati oleh Tuhan. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Kitab Hagai pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Hagai pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membaca untuk kita sekalian ayat-ayat ini. Demikian firman Tuhan. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Serubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di sana, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam, oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya, dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Serubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yosadak, imam besar, dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, dan juga perkataan Nabi Hagai, sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu, menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian, aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Serubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Haleluya. Puji Tuhan. Mulai minggu ini sampai kita memperingati hari kenaikan Yesus ke surga, saya akan berkhotbah dari kitab Hagai. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Hagai mengajar kita supaya kita memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita.
Kitab Hagai mengajar kita supaya kita mengutamakan hal yang utama, memprioritaskan hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Apakah kita sungguh-sungguh memprioritaskan Tuhan? Amin. Bapak Ibu, setiap kita yang percaya kepada Tuhan, kita dipanggil untuk mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita dipanggil untuk mengutamakan hal-hal yang penting, hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan, hal-hal yang berkaitan dengan kekekalan. Nah, menariknya Bapak Ibu, kitab ini ditulis untuk orang-orang yang sama seperti kita, yang kalau ditanya apakah kita memprioritaskan Tuhan, jawabannya ya, kami memprioritaskan Tuhan. Kitab ini ditulis untuk orang-orang yang dapat bersaksi bahwa saya mengutamakan Tuhan. Namun demikian, orang-orang pada zaman Hagai ini, mereka terseret dalam cara hidup di mana iman mereka, di mana komitmen mereka secara intelektual kepada Tuhan, mereka mengaku saya mengutamakan Tuhan, mereka mengaku saya memprioritaskan hal-hal rohani, tetapi cara hidup mereka tidak mencerminkan bahwa mereka memprioritaskan Tuhan. Ini hal yang dihadapi oleh umat Yahudi pada waktu itu. Mereka hanya orang-orang yang mengumbar janji dan yang mengucapkan kata-kata, aku mengutamakan Tuhan, aku memprioritaskan hal-hal yang bersifat kekal, aku mengutamakan pekerjaan Tuhan, tetapi pada kenyataannya hidup mereka untuk prioritas-prioritas lainnya. Itu sebabnya Allah mengutus utusannya, yaitu Hagai, Nabi Hagai, untuk menolong sisa-sisa bangsa Yahudi yang kembali dari pembuangan pada waktu itu untuk kembali kepada prioritas yang benar. Dan pagi ini kalau firman ini diberitakan, Allah mau mengingatkan kita supaya kita tetap atau sungguh-sungguh memprioritaskan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan kalau ada yang sudah mulai terjebak seperti orang-orang Yahudi pada zaman Hagai ini, mereka dapat mengatakan aku mengutamakan Tuhan, tetapi realitanya mereka memprioritaskan sesuatu yang lain. Mari kita mau bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu, mari kita terbuka, rendah hati untuk menerima nasihat Tuhan, supaya sungguh berkat Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat latar belakang sejarah dari kitab Hagai ini, kita bisa melihatnya di awal-awal kitab Esra, yang mulai dari Esra pasal 5, kita bisa membaca latar belakang dari kitab Hagai ini. Pada sekitar tahun 536 sebelum Masehi, ya, orang-orang Yahudi buangan, ya, itu mereka kembali dari Babel ke Yehuda atas perintah Raja Kores, yaitu Raja Persia, Bapak Ibu. Sekitar 50.000 orang mereka kembali dari pembuangan. Dan setelah mereka tiba di tanah perjanjian, tiba di Kanaan, mereka dengan cepat membangun kembali mezbah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nah, 2 tahun selanjutnya setelah mereka kembali dari Babel, mereka telah berhasil meletakkan fondasi untuk pembangunan kembali bait suci yang telah hancur pada waktu itu. Tetapi ada tantangan Bapak Ibu, selama mereka membangun, orang-orang Samaria, tetangga mereka ingin bergabung tetapi ditolak oleh orang-orang yang kembali dari Babel ini. Tetapi akhirnya orang-orang Samaria ini menjadi oposisi, mereka mengganggu, mereka mengancam. Jadi terjadi pergumulan yang hebat, usaha mereka untuk membangun bait suci menjadi terhalang, dan orang-orang Samaria ini pergi ke Persia untuk mempengaruhi orang-orang Yahudi yang masih tinggal di sana agar pembangunan itu tidak dapat dilanjutkan. Dan akhirnya begitulah yang terjadi. Sekitar 14 tahun setelah dimulainya meletakkan dasar bagi pembangunan bait suci, maka orang-orang Yahudi tidak lagi menyelesaikan pembangunan itu sebab tantangan yang begitu hebat
pada akhirnya mereka terjebak pada rutinitas. Mereka bertani, ya, mereka bekerja, mereka berusaha, mereka membangun rumah-rumah mereka sendiri. Mereka membangun keluarga mereka. Dan mereka begitu sibuk dengan urusan sendiri sehingga mereka mengabaikan bait Allah. Mereka mengabaikan bait suci pada waktu itu. Ini akibat karena mereka terlalu lama terbiasa dengan kehidupan tanpa bait suci. Demikian juga dengan Zerubabel sang gubernur, juga dengan imam besar Yosua. Mereka sudah terbiasa hidup tanpa bait suci. Mereka tidak lagi fokus dalam pembangunan bait suci. Mereka mengabaikan pekerjaan yang telah mereka mulai dengan baik. Dan pada saat itulah Allah membangkitkan Hagai, dan kemudian beberapa waktu selanjutnya, tidak lama berselang dengan itu, Allah membangkitkan Nabi Zakaria untuk menegur mereka, untuk menyampaikan pesan-pesan agar mereka kembali kepada prioritas yang benar. Bapak Ibu, kitab Hagai itu hanya 2 pasal, dan dari 2 pasal ini Tuhan menyampaikan 4 pesan. Makanya saya hitung 1 bulan kita akan belajar dari kitab Hagai sebelum kita memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Dan pada pagi ini kita akan belajar pesan yang pertama dari Tuhan, bahwa Allah itu akan memberikan berkat sejati kalau kita tahu mengutamakan rumahnya. Amin. Tuhan itu akan memberikan berkat yang sejati kalau kita tahu mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Dengan kata lain, Hagai itu mau mengatakan utamakan Tuhan, prioritaskan rumah Tuhan. Saya menggunakan kata rumah Tuhan karena dalam konteks ini soal pembangunan bait suci. Ya, utamakanlah rumah Tuhan maka kita akan diberkati. Berikanlah Allah tempat yang tertinggi dalam kehidupan kita, maka kita pasti akan diberkatinya. Seperti kata Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari kita memperhatikan pesan ini. Tuhan memanggil kita untuk kita tahu mengutamakan Dia. Dan Tuhan pasti akan memberkati kita. Nah, tetapi sayangnya Bapak Ibu, kita masuk ke bagian yang pertama ya. Sekalipun kita ini tahu pentingnya memprioritaskan Tuhan, sekalipun kita tahu pentingnya mengutamakan hal-hal rohani, tetapi kita ini memiliki kecenderungan untuk memprioritaskan kesejahteraan kita sendiri. Dibanding kita memprioritaskan Tuhan. Ini realita yang tidak bisa kita pungkiri. Inilah sifat kita sebagai manusia berdosa. Kita selalu terjebak dan jatuh ke dalam sikap untuk memprioritaskan kesejahteraan kita sendiri, kemakmuran kita sendiri, kebaikan kita sendiri dibanding memprioritaskan Tuhan, memprioritaskan pekerjaannya, memprioritaskan tujuan-tujuannya. Kita harus mengakui dengan jujur, kalau kita enggak sungguh-sungguh memikirkan cara hidup kita, kalau kita enggak dengan sungguh-sungguh memperhatikan apa yang akan kita lakukan, secara alamiah kita hanya akan mementingkan kepentingan-kepentingan kita sendiri, bukan kepentingan-kepentingan Tuhan. Ini realita. Kalau kita nggak punya komitmen sungguh-sungguh dengan hidup ini, kecenderungan kita adalah mengutamakan diri sendiri, bukan mengutamakan Tuhan. Ini realitas. Karena keberdosaan kita. Ya. Sebagai contoh, kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Kita belajar firman setiap hari, membaca Alkitab setiap minggu. Kita menerima pengajaran firman Allah yang murni. Kita tahu secara intelektual bahwa sia-sia mengutamakan dunia ini, sia-sia mengasihi dunia ini. Tetapi apa yang terjadi?
bahwa kita sering kali terhanyut dalam dosa mencintai dunia ini. Ini realita. Kita tahu bahwa dunia tidak memberi kepuasan. Kita kalau nyanyi semangat sekali, hanyalah Yesus sendiri. Masih ingat pujian lama itu? Yang memberi harta dunia kekayaan, tidak memberi, hanyalah Yesus sendiri. Tapi realitanya, kita mencintai dunia ini. Kita mengutamakan hal-hal duniawi. Ini bukan salah setan, keselak saya. Tapi realitanya kita tidak sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan. Dan kalau kita tidak sungguh-sungguh mengatur hidup kita, menetapkan langkah-langkah hidup kita seperti yang dimau oleh Tuhan, kita akan lebih mencintai dunia ini daripada kita mencintai Tuhan. Ini realita yang harus kita hadapi. Nah, coba kita perhatikan. Ada beberapa hal tentang orang-orang yang lebih memprioritaskan kesejahteraannya sendiri dibandingkan Tuhan, dibandingkan tujuan-tujuan Allah, dibandingkan pekerjaan Tuhan Bapak Ibu. Ada beberapa hal tentang orang-orang seperti itu. Ternyata saudara, orang-orang yang memprioritaskan kesejahteraan mereka sendiri di atas kepentingan Tuhan, itu seringkali adalah orang-orang yang pada awalnya punya komitmen yang tinggi. Nah, ini perlu kita waspadai. Pada awalnya punya komitmen yang tinggi. Waduh, dulunya semangat luar biasa. Tapi tiba-tiba kata orang Jawa, ngelokro, saudara. Masih ingat bahasa ngelokro? Yang enggak Jawa mohon maaf. Saya jelaskan, ngelokro itu kendor, saudara. Jadi orang-orang yang dulunya berkomitmen yang pada akhirnya tidak lagi mengutamakan Tuhan. Nah, orang-orang yang ditegur oleh Hagai ini adalah orang-orang yang telah membuat komitmen yang sangat sulit untuk Tuhan. Mereka sudah nikmat di Babel, saudara. Mereka punya kedudukan yang tinggi di Babel. Mereka punya pekerjaan, mereka punya rumah. Sebagian besar lahir di Babel. Dan karena Tuhan, mereka berkomitmen untuk meninggalkan Babel. Enggak gampang loh meninggalkan pekerjaan yang sudah mapan, kehidupan yang baik, rumah-rumah yang sudah terbangun dengan bagus. Enggak gampang. Tapi karena Tuhan, mereka berkomitmen kembali ke Yerusalem, kembali ke tanah perjanjian. Untuk apa? Untuk memenuhi rencana Allah bahwa bangsa Israel akan menerima dan akan membangun tanah perjanjian itu. Mereka orang-orang yang dengan iman merespon Allah dan komitmen dengan membayar harga yang sangat mahal. Bapak Ibu yang punya anak di luar negeri, susah kan mereka pulangnya udah pekerjaan mapan, gajinya 50 juta sebulan, 100 juta sebulan, punya apartemen di sana, sudah berkeluarga di sana, punya anak di sana, mau balik ke Jember setengah mati. Bisa memahami yang saya maksud ya? Ini orang-orang yang sudah komitmen tinggi. Tetapi tak lama setelah mereka kembali, dengan komitmennya mereka membangun mezbah, mereka melaksanakan korban, mereka membangun fondasi bait suci, mereka udah mulai membangun kembali bait Tuhan itu. Tetapi setelah ada tantangan, ada hambatan, mereka ngelokro. Mereka lemah, mereka tak berdaya. Dan lambat laun mereka kehilangan visi mereka untuk bait suci. Mereka kehilangan komitmen mereka untuk hal-hal rohani. Mereka terjerumus ke dalam gaya hidup di mana rumah Tuhan tidak lagi menjadi prioritas bagi mereka. Rumah Tuhan menjadi bagian hidup mereka tetapi bukan prioritas. Mereka tidak lagi menjadikan rumah Tuhan sebagai center, sebagai pusat dalam kehidupan mereka. Mereka mungkin masih memandang rumah Tuhan sebagai sesuatu yang baik, tetapi tidak lagi
menjadi prioritas mereka, sehingga boleh saja ada, boleh saja tidak, boleh saja saya membangun, boleh saja saya tidak, itu tidak menjadi penting. Rumah Tuhan hanya tambahan saja dalam hidupnya, pernak-pernik saja, bukan sesuatu yang utama gitu kan. Kalau prioritas itu diutamakan dari yang lain. Tapi sekalipun mereka masih memandang, okelah bait suci, okelah penting, okelah. Tapi bukan yang utama, bukan yang prioritas. Okelah berdoa, tapi doa bukan prioritas. Okelah melayani, tapi melayani bukan prioritas. Sak-sae wae kata orang Jawa. Jawa Tengah. Sak-sae wae. Lek iso ya melayani, lek ndak iso ya ndak usah. Lek sibuk ya nggak usah, kalau ada waktu ya ke gereja. Makanya kalau mau liburan pasti gereja ini jarang-jarang penghuninya. Saudara, kalau prioritas acara penting, nonton konser, idolanya datang, mau nggak duduk di belakang? Mau nggak duduk di belakang? Mau nggak? Nggak mau. Kalau ada artis Korea datang di sini, penuh bangku depan ini. Karena artisnya Jawa, mencar-mencar kabeh. Padahal harusnya yang dimuliakan kan, dilambangkan di depan ini salib. Tapi yang nggak utama tuh. Maaf kalau tersinggung, saya nggak nyinggung kok saudara. Nabrak saja. Karena istriku dan anak-anakku juga suka di belakang. Sampai rumah marah dia, ngisin-ngisini aku. Ceplosan tok. Cuk omong alis maneh. Bercanda Bapak Ibu. Iya kan? Ini yang terjadi. Ini orang-orang yang dulunya berkomitmen tetapi melorot karena tantangan Bapak Ibu. Nah, kita perlu melihat diri kita dalam gambaran yang seperti ini. Ada waktunya sebagai orang yang percaya kepada Yesus, ada waktunya kita semangat, kita berapi-api saudara. Waduh pokoknya tidak ada hari tanpa Tuhan, kita semangat begitu luar biasa. Tetapi setelah ada tantangan ngelokro, lemah. Biasanya kalau ada kekecewaan, makanya hati-hati kalau hari raya besar saudara. Ya waktu mau Natal semangat, setelah ada konflik di Natal, gak muncul lagi batang hidungnya. Iya kan? Kalau panitia mungkin pendapatnya sementara tidak diterima, udah ngambek, kemudian gak datang lagi kebaktian. Makanya hari-hari raya besar itu apalagi dengan kesibukan, hati-hati harus siap menghadapi segala kemungkinan. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya konflik di antara pemain musik kadang karena ini main G ini, enggak ini C ini, enggak G ini, C. Kenapa kok enggak tengah-tengah aja ya antara G dan C? Ya lek gak C aku enggak usah main wis. Lek gak G aku enggak usah main. Kadang-kadang begitu. Tapi tidak pernah terjadi di antara pemain musik, tenang aja saudara. Mereka lagi songgok uang ini. Lagi serius. Ya, setelah gitu kita sibuk dengan urusan pekerjaan, sibuk dengan urusan keluarga, kita punya kebutuhan yang harus kita penuhi, ada banyak hal yang harus kita kerjakan. Pada akhirnya gereja dan pekerjaan Tuhan bukan menjadi hal yang utama. Ya kita memang mungkin menghadiri kebaktian masih, tetapi gereja tidak lagi menjadi pusat dalam kehidupan kita. Coba kita lihat kalau hari-hari besar, full gereja kita. Tapi coba kalau tidak. Kenapa? Tetap saya masih ke gereja mungkin begitu. Saya masih iya, tapi tidak lagi menjadi yang prioritas. Kalau prioritas pasti didahulukan, diutamakan. Seberapa besar harga yang harus dibayar, kalau yang namanya prioritas itu pasti diupayakan. Amin Bapak Ibu? Setuju Bapak Ibu?
Ya. Jadi sebenarnya kalau orang sudah nggak lagi rajin itu sudah bukan prioritas, tambahan aja. Menjadi bagian hidup kita tetapi bukan sentral. Ya saya masih berdoa, buktinya mau makan ya berdoa tapi doanya amin. Kalau doa pagi, haleluya. Ya kan? Nyanyi ya nyanyi, tapi nyanyinya kayak si unyil. Bapak Ibu jangan jadi marah sama saya ya. Saya sayang ini. Saya tadi doanya supaya saya mewakili Tuhan. Supaya saya menyampaikan pesan Tuhan. Ini pesan Tuhan untuk kita, untuk saya juga. Doa kawal malam pertama yang ikut banyak sekali. Sekarang entek, saudara. Ya bukan entek habis, masih ada yang ikut. Masih ada pengerja. Jadi mari jangan sampai kita seperti bangsa ini. Mereka tersesat dengan memprioritaskan diri mereka sendiri. Dan Allah mengutus Hagai untuk menegur mereka dan mengembalikan mereka kepada prioritas yang benar. Nah, kemudian lihat lagi, orang-orang yang memprioritaskan hidupnya sendiri lebih daripada rumah Tuhan, itu selalu punya alasan untuk tidak memprioritaskan Tuhan. Banyak alasan. Selalu ada. Coba kita lihat ayat yang pertama itu. Ya, pada tahun yang kedua zaman Raja Darius dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Syaltiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak imam besar, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, perhatikan, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Jika kita bertanya kepada mereka mungkin, kenapa kamu tidak lagi membangun kembali bait suci, rumah Tuhan? Jangan salah, tetap itu rumah Tuhan penting bagi kami. Jangan salah sangka ya, kami cinta Tuhan, tetapi waktunya belum sekarang. Nah, banyak alasan. Saya cinta pekerjaan Tuhan, tetapi waktunya belum sekarang. Kamu lihat sendiri, saya masih sibuk. Saya punya banyak urusan. Lihat kondisi sekarang, masalah ekonomi. Sulit hidup sekarang ini. Makanya jangan salah sangka, bukan kami tidak akan membangun nanti, ini belum waktunya. Nanti kalau semua beres, urusan saya selesai, saya akan bangun kembali itu rumah Tuhan. Saya ini komitmen, tapi belum sekarang. Alasan. Sorry, kebutuhan keluarga saya masih repot, anak-anak sudah mau mulai butuh perhatian. Tiap hari antar jemput sekolah. Tiap hari Minggu saya ini jadi tukang laundry. Gak bisa ke gereja, cuciannya banyak. Banyak alasan. Sekarang belum waktunya. Sekarang belum waktunya. Nanti saya akan membangun. Nanti. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, kita bisa melihat diri kita sendiri dalam kacamata ini. Kita semua cenderung mencari-cari alasan. Mengapa kita tidak taat? Mengapa kita tidak mau melakukan kehendak Tuhan? Selalu ada alasan kita buat. Seringkali kalau Tuhan meminta waktu kita, meminta harta kita, meminta tenaga kita, seringkali kita punya alasan, maaf Tuhan. Nanti, belum sekarang Tuhan. Kadang-kadang kita menggunakan ayat untuk membuat alasan. Kan firman Tuhan katakan orang yang enggak merawat rumah tangganya itu lebih buruk daripada orang kafir. Ya, tapi tidak berarti bahwa kita juga tidak mengutamakan Tuhan, kan begitu. Banyak alasan. Ini yang kita lihat dari orang-orang pada zaman Hagai.
Nah kemudian mereka yang lebih memprioritaskan kesejahteraannya sendiri, hidupnya sendiri, mereka itu adalah orang-orang yang buta terhadap disiplin Tuhan. Ingat bahwa Tuhan itu menghajar orang-orang yang kasihani. Allah itu mendisiplin orang-orang yang disayanginya. Jadi orang-orang zaman Hagai ini mengalami masalah. Mereka menabur banyak tetapi menuai sedikit. Mereka makan tapi tidak rasa kenyang. Mereka minum tapi enggak rasa puas. Mereka berpakaian tetapi tidak merasa hangat. Karena pada zaman itu dingin saudara di sana ya, ada waktunya musim dingin. Mereka menabur banyak tetapi menuai sedikit. Ya mereka mengalami tahun-tahun yang buruk. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, sepertinya semuanya tidak mendatangkan hasil yang baik. Ataupun kalau mendatangkan hasil, tidak mendatangkan kepuasan. Rasanya seperti memasukkan harta di pundi-pundi yang berlubang. Diisi habis. Dikatakan Tuhan menghembuskan hasil yang mereka dapat pada waktu bekerja. Bahkan Tuhan mendatangkan kekeringan atas segala sesuatu. Tentu saja Tuhan tahu masa-masa sulit mereka dan mereka membuat alasan untuk tidak melayani Tuhan. Tetapi sebenarnya Allah yang tahu kesulitan mereka, Allah juga yang membuat kesulitan itu. Bapak Ibu, saya harap ini tidak mengejutkan kita. Ternyata Allah yang membuat kesulitan itu. Ya, coba kita lihat ayat itu ya. Ya. Ayat yang ke-9. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku hembuskannya. Tuhan yang membuat itu Bapak Ibu. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Kamu tidak memprioritaskan aku. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan. Siapa yang memanggil kekeringan Bapak Ibu? Tuhan yang memanggil kekeringan. Bukan setan yang membawa kekeringan. Tuhan yang memanggil kekeringan. Datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Berhasil tapi enggak bertahan, berhasil tapi enggak cukup, berhasil tetapi seperti disimpan dalam pundi-pundi yang berlubang. Enggak ada kepuasan dalam setiap hasil kerja. Lalu apa yang tidak mereka lihat? Mereka enggak lihat bahwa Allah sedang menghajar mereka. Mereka tidak dapat melihat bahwa Allah sedang mendisiplin mereka Bapak Ibu. Yang mereka tahu, kok ngene ya uripku ya, kerja keras, kok tidak ada hasilnya. Mereka tidak melihat bahwa Tuhan sedang ingin mengatakan sesuatu kepada mereka. Saat mereka tidak berhasil, sesungguhnya Allah sedang berbicara kepada mereka, stop sejenak. Berhenti sejenak, pikir. Mengapa kamu seperti itu? Tapi mereka tidak dapat melihat teguran Tuhan, hajaran Tuhan melalui apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Orang-orang ini terus saja memprioritaskan kesejahteraan mereka di atas kerajaan Allah. Mereka kehilangan perspektif rohani, enggak mengerti pekerjaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka hanya bekerja untuk makanan yang dapat binasa. Mereka tidak lagi bekerja untuk makanan yang bertahan sampai kepada kekekalan. Mereka lupa bahwa jika hidup mereka berkenan kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memenuhi kebutuhan mereka. Amin. Mereka lupa itu Bapak Ibu. Mereka lupa bahwa tindakan mereka sedang melawan Tuhan dan mendatangkan penghukuman.
Mereka tidak dapat melihat bahwa Tuhan melakukan itu supaya mereka apa? Supaya mereka berbalik dari kesesatan mereka. Mereka yang terjebak hanya memikirkan kesejahteraannya sendiri dengan melupakan kepentingan-kepentingan Tuhan. Mari jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak lagi peka secara rohani. Orang-orang yang lebih mengutamakan dunia ini dibanding kepentingan-kepentingan yang sifatnya kekal. Kita tidak lagi fokus mengharapkan kedatangan Tuhan kembali, kemuliaan di masa yang akan datang, kerajaan surga, langit baru dan bumi baru, sehingga kita benar-benar tidak menjadikan Tuhan menjadi pusat dalam kehidupan kita, sibuk dengan dunia ini. Nah, orang-orang yang memprioritaskan kesejahteraannya sendiri lebih dari pekerjaan Tuhan, rumah Tuhan, dari Tuhan, itu tidak akan pernah mendapatkan kepuasan dalam hidup mereka. Tidak akan pernah mendapatkan apa yang mereka cari. Bapak Ibu, yang penting itu kan kita mengalami kepenuhan dalam hidup. Amin. Puas. Ya, ada orang yang di meja makannya ada capcay, nasi goreng, ya, yang ada burung dara, ada fuyung hai, ada hai-hai, tapi nggak merasa puas, nggak bahagia. Tapi ada orang yang berhadapan dengan nasi pecel, iwak peyek, tahu tempe, tapi sukacitanya luar biasa. Nah, bersyukur kalau ada nasi goreng, capcay, fuyung, hai dan sukacita. Iya kan? Orang mengejar kebahagiaan, mengejar sesuatu, tetapi mereka tidak mendapatkannya. Ini yang terjadi. Lihat, mereka tinggal di rumah-rumah yang bagus. Mereka tinggal di rumah-rumah yang dipapani. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak pernah mengalami kepuasan, makan tidak sampai kenyang, minum tidak sampai merasa puas, berpakaian tidak merasa hangat. Ketika mereka menghabiskan uang yang mereka hasilkan di akhir bulan, nggak ada sisanya. Karena Tuhan menghembuskannya, Tuhan mengirimkan kekeringan atas mereka, kekeringan atas ladang mereka, kekeringan atas hewan mereka, atas hasil pekerjaan mereka. Ngeri. Salomo pernah mengatakan itu. Dia telah mencoba segala sesuatu. Dia memuaskan hidupnya dengan kekayaan, ketenaran, ya, kenikmatan duniawi. Tapi di kitab Pengkhotbah dia mengatakan apa? Segala sesuatu sia-sia. Sia-sia belaka, semuanya sia-sia. Di bawah kolong langit matahari tanpa Tuhan, semuanya sia-sia belaka. Gak ada yang memberi kepuasan. Bapak Ibu, apa gunanya kita bekerja keras sepanjang hidup untuk mempersiapkan pensiun? Kita kerja keras, lupa berdoa, lupa baca firman, sudah enggak melayani, meninggalkan segala sesuatu, terjun di pekerjaan, ngumpulkan banyak harta. Setelah terkumpul banyak harta, pensiun hari ini, minggu berikutnya, innalillahi. Innalillahi rajiun. Apa artinya itu? Kita berhasil mengumpulkan banyak hal, tapi tidak lama Tuhan memanggil nyawa kita. Tuhan memanggil kita. Kita ingat dalam Lukas pasal 12 ayat 20 tentang orang kaya yang bodoh itu. Dia berkata, "Hai jiwaku, tenanglah, ada banyak harta padamu. Aku akan memperbesar lumbung-lumbungku, memperbanyak lumbung-lumbungku." Tetapi apa kata Tuhan? "Hai bodoh, apa yang sedang kau perbuat? Malam ini akan kuambil rohmu, kuambil jiwamu. Malam ini kamu akan mati." Mungkin bahasa gampangnya begitu. Lalu apa yang akan kamu buat dengan harta kekayaan yang kamu timbun itu? Amin Bapak Ibu. Saya dikejutkan dengan beberapa berita tentang orang-orang yang saya kenal tapi tiba-tiba sudah nggak ada. Dan saya juga tidak tahu kalau Bapak Ibu akan terkejut kalau tiba-tiba saya nggak ada kan begitu ya.
Lalu apa semua yang saya kumpulkan selama ini kalau tiba-tiba besok, lusa, minggu depan, bulan depan tiba-tiba saya sudah tidak ada. Saya sibuk memprioritaskan dunia. Saya mengumpulkan banyak hal. Tiba-tiba saya meninggalkan dunia ini dan lebih parah kalau nggak ada di dalam kerajaan surga. Ngeri. Lihat sejarah dipenuhi dengan orang-orang yang mengabdikan hidup mereka untuk dunia. Tetapi pada akhirnya mereka kehilangan keselamatan jiwa mereka. Mari kita mengingat perkataan Tuhan Yesus. Apa artinya kita memiliki seluruh isi dunia ini kalau jiwa kita binasa? Apa artinya? Dulu saya pernah mendengar itu ada seorang kaya dikubur dengan Mercedes-Benz-nya. di negeri yang jauh di sana dikubur dengan emasnya, dikubur. Apa gunanya kalau sudah mati? Kalau pada akhirnya memasuki penghukuman kekal untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, hanya Yesus yang memberi kepuasan dalam kehidupan kita. Hanya hal-hal yang kekal yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Mari kita mendengarkan nasihat firman Tuhan ini. Bukan saya menuduh, bukan. Ini juga firman Tuhan untuk saya juga. Tetapi banyak orang yang sudah tidak lagi menjadikan Tuhan center, pusat, prioritas dalam hidupnya. Nah saudara, kemudian hal yang kedua perhatikan. Kita harus dengan secara sadar, secara bersengaja, dan terus-menerus memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita di atas kesejahteraan kita sendiri. Saya percaya kalau Bapak Ibu sekarang datang karena kita dengan sadar dan bersengaja memprioritaskan Tuhan. Amin. Oh iya, ini libur panjang 10 hari, aku berangkat Senin aja. Haleluya. Oke, nanti aku pulang Jumat saja supaya Sabtu saya istirahat dan Minggu bisa kebaktian dan pelayanan lagi. Wah, ini libur Sabtu masuk Senin, ya wis dientek noe, dibablas noe. Nah, kita harus dengan sadar bersengaja. Ya. Baik, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu adalah bait suci Bapak Ibu. Dan bait suci itu adalah pusat penyembahan orang Israel. Bait suci itu adalah tempat ibadah, tempat korban-korban persembahan itu dinaikkan kepada Tuhan. Bait suci itu melambangkan kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Dan kita tahu bagaimana Yesus pada akhirnya dikorbankan untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi artinya bait suci ini adalah bicara soal ibadah, soal penyembahan, soal pelayanan kita kepada Tuhan. Dan kalau orang mengabaikan ibadah, mengabaikan Tuhan, maka dia sesungguhnya sedang mengutamakan kuasa-kuasa kegelapan. Kalau prioritas kita upside down, kalau prioritas kita terbalik atau sungsang, kita enggak memprioritaskan Tuhan, sama saja kita menyembah berhala. Ingat saya pernah khotbahkan, berhala-berhala itu adalah sesuatu yang kita anggap penting dalam hidup ini. Melebihi Tuhan, itu berhala-berhala kita. Di masa sekarang kita saudara yang namanya rumah Tuhan itu bukan lagi gedung ini, tetapi tubuh kita adalah bait Tuhan. Amin. Secara pribadi, secara korporat sebagai jemaat kita ini adalah bait Tuhan. Tuhan mau supaya hidup kita dipersembahkan untuk Tuhan. Tuhan mau supaya hidup kita melayani Tuhan, supaya hidup kita ini memberitakan firman, supaya hidup kita ini berguna untuk kemuliaan Tuhan dan melayani sesama orang percaya supaya kita sama-sama dibangun menjadi bait Allah untuk hormat dan kemuliaan bagi namanya. Itu berarti kita harus benar-benar mengatur langkah kita, mengeset hidup kita dengan sadar merencanakan, memprioritaskan Tuhan dengan cara apa. Mari kita mengenal Kristus dengan lebih dalam lagi. Mari kita membenamkan diri kita dalam ibadah, dalam penyembahan,
dalam pelayanan kepada Tuhan. Dan bagaimana kita harus saling melayani seorang akan yang lain, supaya melaluinya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini diperlukan usaha, diperlukan kesadaran dan kesengajaan untuk memprioritaskan Tuhan. Nah, menarik sekali saudara lihat, ya, bangsa ini luar biasa. Setelah mendengar firman Tuhan dari Nabi Hagai, mereka langsung bertobat. Ini luar biasa. Ya, pada zaman Nabi Yeremia, ketika Yeremia memberitakan firman, tak satu pun ada yang bertobat. Tetapi saat Hagai ini memberitakan firman Tuhan, maka mereka bertobat, mereka takut akan Allah dan mereka mulai naik ke gunung untuk membangun rumah Tuhan. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang kerendahan hati, bicara tentang pertobatan, ini bicara tentang komitmen membangun langkah secara sadar, secara sengaja untuk memprioritaskan Tuhan. Bapak Ibu, kita harus benar-benar mendengarkan firman Tuhan dan mentaatinya kalau kita mau hidup kita menjadi memprioritaskan Tuhan. Ini nggak bisa tanpa upaya sadar dan bersengaja. Ini seperti definisi pendidikan. Pendidikan itu adalah upaya sadar dan bersengaja untuk membangun membangun intelektual, membangun perasaan, membangun kehendak, membangun perilaku. Mari kita secara sadar, Tuhan, aku mau mengutamakan Engkau. Ada apapun juga kita setting, kita atur supaya Tuhan itu menjadi yang terutama dalam kehidupan kita. Amin. Ini harus kita lakukan, ya. Jadi mari kita sungguh-sungguh mau dengan secara sadar dan bersengaja mengutamakan Tuhan dan untuk memprioritaskan Tuhan lebih dari kepentingan kita sendiri. Maka kita harus terus mengevaluasi hidup kita. Dan ini harus didorong oleh rasa takut kita akan Tuhan. Ya, kita membaca dalam ayat yang kelima dan yang ketujuh. Perhatikanlah keadaanmu. Ini bicara soal evaluasi diri. Bagaimana keadaan kita sekarang. Apakah kita sungguh-sungguh memprioritaskan Tuhan dalam hidup ini. Perhatikanlah hidupmu. Perhatikanlah keadaanmu, kata firman Tuhan Bapak Ibu. Coba kita perhatikan bagaimana cara kita menggunakan waktu kita. Apakah kita memberi waktu yang cukup untuk Tuhan? Bagaimana dengan waktu-waktu ibadah kita? Apakah kita mengutamakan Tuhan? Ya. Atau kita mau ibadahnya yang cepat-cepat aja. Sejam aja. Nggak usah lama-lama. Kalau firman maksimal 20 menit aja, udah cukup. Baca Alkitab sehari 1 ayat aja. Sampai menggembuskan nafas terakhir gak selesai itu Alkitab dibaca. Atau ya aku mau fokus untuk beribadah, menikmati persekutuan dengan Tuhan, menikmati persekutuan dengan sesama. Bagaimana Bapak Ibu dalam menggunakan uang? Apakah kita bermurah hati untuk pekerjaan Tuhan? Apakah kita memberi dengan sukacita? Atau selalu saja pujiannya masih pujian yang lama itu? Kalau untuk persembahan sedikit? Kok malu-malu? Sedikit? Sekali. Tapi kalau untuk handphone, untuk mancing, untuk beli cacing, untuk beli kail, banyak sekali sampai bohong-bohong sama istri. Boh Pak, pancing anyar. Piro Pak? Murah mah mek 500 padahal 5 juta. Dulu waktu saya beli ikan koi, selalu kalau ngomong ke istri murah, padahal mahal. Tapi untuk Tuhan sepakatan, sedikit sekali aja ya mah. Siapa? Bagaimana tujuan-tujuan hidup kita, apakah kekekalan ataukah hanya hidup di dunia ini? Apa yang paling sering terlintas di pikiran kita? Apakah Tuhan? Apakah pekerjaannya?
Apakah kita tidak bisa tidur karena mempersiapkan pelayanan atau tidak bisa tidur karena menunggu HP baru akan launching? Siapa teman-teman kita? Apakah orang-orang yang setia beribadah atau kita punya teman yang kalau hari Minggu selalu menjauhkan kita dari persekutuan dengan Tuhan dan sesama orang percaya? Buku-buku apa yang kita baca? Banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Perhatikanlah keadaanmu, perhatikanlah hidupmu. Tanpa itu kita tidak akan bisa sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan. Dan itu harus dihasilkan dari takut akan Tuhan. Ya, kita lihat setelah Hagai memberitakan firman itu, lalu takutlah mereka kepada Tuhan. Ada yang berpikir, oh perjanjian baru nggak perlu takut akan Tuhan. Tuhan itu baik, sahabat kita, teman main, tempat kita ngobrol. Nggak perlu takut. Oh enggak saudara, takut akan Tuhan juga konsep perjanjian baru. Sekalipun kita tidak harus takut kepada penghukuman karena tidak ada penghukuman bagi orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi takut akan Tuhan berarti menghormati Tuhan, menyembah Tuhan, mengutamakan Tuhan. Coba satu ayat saja Bapak Ibu. 1 Petrus 1 ayat 17. Banyak ayat sebenarnya. 1 Petrus 1 ayat 17. Perhatikan firman Tuhan ini. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, ini kan hubungan yang paling intim ya. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan. Perhatikan. Hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Bapak Ibu, enggak bahaya tah kalau enggak kebaktian? Bapak Ibu, enggak bahaya tah kalau enggak sembahyang? Kan bahasa sekarang seperti itu. Enggak bahayakah kalau enggak kita melayani Tuhan? Enggak bahayakah kalau kita enggak sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan? Dan bagian yang terakhir, apa berkat orang yang mengutamakan Tuhan? Bapak Ibu, ketika kita memprioritaskan Tuhan, Tuhan itu akan dimuliakan, pekerjaannya akan selesai, dan bahwa Tuhan akan memberkati kita berlimpah-limpah. Amin. Kalau kita mengutamakan Tuhan, Tuhan akan dipermuliakan, bahwa pekerjaannya akan terlaksana, dan bahwa kita akan diberkati oleh Tuhan. Perhatikan bagaimana Allah itu mencari orang-orang untuk kesenangannya, mencari umat untuk kemuliaannya, Bapak Ibu. Lihat, ketika bangsa Yahudi pada waktu itu memprioritaskan rumah Tuhan dan mereka sudah naik ke gunung dan membangun rumah Tuhan, maka kita melihat bagaimana Allah itu memberkati mereka. Yang pertama dengan apa? Bahwa mereka dapat memuliakan Tuhan. Ingat, tujuan hidup kita adalah memuliakan Tuhan, Bapak Ibu. Tugas kita adalah memprioritaskan Tuhan supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kalau kita orang-orang percaya mengutamakan Tuhan, iya ya. Memang Tuhannya orang Kristen itu luar biasa. Lihat umatnya begitu setia, menghormati Dia, menghargai Dia. Mereka sungguh-sungguh melayaninya. Tuhan dipermuliakan. Dan Tuhan senang atas kehidupan kita yang seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Wah, luar biasa ya. Tuhan dimuliakan oleh jemaatnya, oleh umatnya. Ini menjadi hal yang sangat-sangat penting. Dan tidak hanya itu, pekerjaannya terlaksana. Setelah mereka bertobat, takut akan Tuhan, menyusun prioritas mereka. Lalu mereka naik ke gunung tempat bait suci didirikan. Dan mereka mulai membangun. Lalu selesailah pembangunan bait suci itu. Bapak Ibu, akan ada banyak pekerjaan Tuhan dapat kita kerjakan. Ada banyak pekerjaan Tuhan bisa kita selesaikan. Kalau kita semua sama-sama memprioritaskan Tuhan. Amin. Tidak ada yang tidak bisa kita lakukan kalau kita sungguh-sungguh memprioritaskan Tuhan. Apa yang dibutuhkan oleh gereja ini? Apa yang kita butuhkan untuk kita bisa menjadi berkat?
Apa yang kita butuhkan untuk kita bisa bercahaya dan menerangi lingkungan di sekitar kita. Apa yang kita butuhkan untuk kita bisa memberi rasa kepada dunia di sekitar kita. Kalau kita mau memprioritaskan Tuhan. Kalau kita mau memberi seluruh hidup kita kepada Tuhan yang memang semuanya adalah milik Tuhan. Pekerjaan Tuhan pasti terlaksana. Saya tahu kalau ini terbangun megah seperti ini karena kita memprioritaskan Tuhan. Amin. Kita bisa membeli kamera, punya alat musik yang bagus karena kita memprioritaskan Tuhan. Mungkin sewaktu-waktu LCD kita ganti dengan Videotron. Cuman berapa? 200 juta, kecil Bapak Ibu. Mobil saya aja harga 290 juta. Kalau kita sama-sama memprioritaskan Videotron, 400? Haleluya. Haleluya. Loh kok sedikit sekali haleluyanya. Haleluya. Mau ditingkat, ini gereja mau dihabiskan, ditinggikan. Berapa M? Loh, kalau kita komitmen Tuhan memberkati kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Duh, mana aminnya? Minum dulu aja dah. Kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan kalau kita mau memprioritaskan Dia. Masing-masing kita punya rumah yang baik. Masing-masing kita punya pakaian yang layak. Masing-masing kita punya tabungan. Masing-masing kita punya harta. Kalau kita mau komitmen seperti bangsa Yahudi ini, Bapak Ibu, pekerjaan Tuhan bisa kita kerjakan dengan baik. Kita bisa mensupport para penginjil, kita bisa memberitakan firman, kita bisa menolong orang banyak, kita bisa memperlengkapi kebutuhan kita. Yakin Tuhan akan menolong kita. Amin. Dan yang selanjutnya, ketika kita memprioritaskan Tuhan, Tuhan itu akan benar-benar memberkati kita. Saya baca ayat yang terakhir, ayat yang ke-13 Bapak Ibu. Ayat yang ke-13. Ya. Maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu, menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian, aku ini, apa Bapak Ibu kita baca bersama-sama? Aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau Tuhan menyertai kita, kita memiliki segala-galanya. Kalau Tuhan bersama dengan kita, itu berkat yang terbesar dalam kehidupan kita. Kalau saya ditanya apa yang saya paling inginkan dalam hidup ini adalah Tuhan bersama-sama dengan saya. Tuhan menyertai saya. Kalau Tuhan menyertai saya, maka saya memiliki segala sesuatu. Apapun keadaan saya sekarang ini, apakah saya dalam keadaan baik atau buruk, apapun yang saya alami, dengan memiliki Tuhan, saya memiliki segala-galanya. Saya memiliki hal-hal baik yang tidak akan pernah dapat diambil oleh siapapun juga. Saat senang ada Tuhan, saat susah ada Tuhan. Saya punya segala-galanya. Dan mungkin secara manusia kita gagal, tapi bersama Tuhan, Tuhan tidak pernah gagal. Bapak Ibu jangan pikir kalau diberkati Tuhan itu selalu aman, selalu lancar, enggak ada sakit, enggak. Tuhan itu turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan kalau kita sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan, Tuhan mendatangkan berkat. Maka Dia tidak akan menghembuskan hasil usaha kita. Dia tidak akan mendatangkan kekeringan, tetapi justru mendatangkan hujan musim-musim baik. Dan kalau kita mau melihat mujizat itu, lihat kehidupan bangsa Israel saat mereka sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan, berkat-berkat Tuhan dilimpahkan. Dan mari kita berani melakukan firman Tuhan. Saat-saat kita mengutamakan Tuhan, nikmati berkat-berkat Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Penyertaannya, pembelaannya. Kata firman Tuhan, kalau Tuhan bersama kita, siapakah lawan kita? Mari pagi ini kita
terbuka terhadap firman Tuhan. Kita tidak marah tetapi kita mengucap syukur sebab Tuhan mengasihi kita dan mau memberkati kita dengan cara memulihkan prioritas kita. Sama-sama kita berdoa.